Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam olahraga. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, terima kasih sekali saya sama Pertina Indonesia karena hari ini dalam tanda kutip saya bisa menculik Ketua Umum Pertina Pusat, Bapak Kamarudin Simanjuntak yang terkenal ramah dengan wartawan dan luar biasa kalau dengan wartawan. Ini saya bisa hari ini bisa berbincang-bincang mungkin untuk seputar tinju karena hari ini beliau kebetulan habis mengukuhkan pengurus dari Pertina Provinsi Lampung. Selamat malam, Pak Jenderal. Selamat malam, Pak. Ya, kalau di Indonesia terkenal Pak Jenderal Pak Kumis nih, Siap. Sangat luar biasa membina tinju di Indonesia dan di bawah beliau sangat gegap gempita sekarang tinju. Pak Ketua, kita ingin memulai. Tadi sangat luar biasa ketika sambutan jarang saya dengar Ketua Umum merefleksi begitu dalam tentang organisasi. Ini belum jarang kita dengar. Karena penguatan dari sebuah prestasi dimulai dari sana. Boleh sedikit dijelaskan untuk prolog pada hari ini? Ya, terima kasih ya. Jadi semenjak saya terpilih menjadi ketua umum, memang visi misi saya ada 5. Salah satu adalah organisasi. Ya. Dan organisasi itu sudah lama. Pada saat proses 1 tahun saya menilai bagaimana organisasi Pertina Pusat, Provinsi, Kabupaten, salah satu yang saya lihat adalah lemah. Kenapa saya masuk dalam organisasi? Karena saya menilai organisasi itu adalah organ. Ya. Nah, organ itu terdiri dari beberapa bagian. Ya? Nah, organ ini harus diisi oleh bagian-bagian yang memang sehat. Ya. Supaya bisa mencapai target. Ya. Makanya saya pada saat awal saya mengikuti bagaimana organ yang sudah ada, ya. Tetapi berjalan, saya terus evaluasi. Tiba waktunya saya targetkan paling lama 2 tahun, organ-organ itu saya dikuasai, ya. Dan saya menggantikan kepada ya pengurus-pengurus yang lama yang masih memang mau berbuat, ya. Dan saya gantikan dengan pengurus-pengurus muda yang berbakat dan punya kemauan keras. Ya, ya. Sehingga kalau saya mengambil misalnya pelatih dari luar, dibikin lapis 2 dari dalam, dari Indonesia, itu dalam rangka kaderisasi di dalam organ kepelatihan. Demikian dalam wasit hakim juga. Saya menilai pada saat pelaksanaan PON masih saya lihat kurang maksimal. Dan saya untuk menilai itu saya nggak mau dapat laporan. Karena kalau laporan itu memang salah satu metode. Tetapi yang paling bagus adalah saya lihat sendiri dan saya nilai sendiri, maka saya ambil keputusan saat itu juga. Nah, saat itu organ-organ yang lama ini kaget melihat kepemimpinan yang memang langsung saya putuskan di situ. Itu makanya saya memulai dengan organisasi. Termasuk tiap-tiap kepengurusan saya selalu sosialisasikan bagaimana organisasi yang sehat. Organisasi merupakan dasar ya dari bergerak, kemudian the right man on the right place, ya seperti itu. Saya tertarik beberapa waktu lalu saya pernah hubungi ketua dalam rangka ada ujian internasional, pelatih nasional. Itu salah satunya memperbaiki ya organ tubuh dari Pertina. Lampung ada yang lulus juga, salah satunya juga ada yang lulus, ada 3 di Indonesia. Nah, mengenai wawasan kepelatihan internasional seperti apa? Ya, jadi saya menilai kenapa wasit kita cenderung tidak dipanggil ke luar. Karena salah satu wawasannya, wawasan berbahasa dan keterampilan masalah praktek perwasitan itu. Saat ini kita baru 3 wasit bintang 3, 1 sudah tua, 1 muda. Nah, muda ini karena hanya 1, bisa 1 bulan dia 2 kali. Karena memang kredibilitasnya, pengetahuannya diakui oleh luar. Nah, itu kita bangga. Seharusnya dengan jumlah penduduk yang 278 juta begini, jangan 1. Saya pengen tiap provinsi itu ada 4 wasit yang berkualifikasi internasional. Karena ini salah satu juga bargaining kita di luar. Makanya saya undang wasit-wasit hakim dari negara sahabat untuk datang ke Indonesia dengan aturan internasional. Sistem penilaian pun seperti itu. Jadi 1 bulan, 2 bulan sebelum melaksanakan tes,
saya sosialisasikan. Ya. Ini pengetahuan wasit, ini pengetahuan juri, wasit hakim. Kita ulang-ulang terus. Ya. Nah, terakhir adalah saya tes psikologi. Ya. Yang intinya psikologi itu adalah keberanian, ketegasan, Kesiapan mental juga ya. ketidakberpihakan, kejujuran, mampu mengutuskan. Itulah kisi-kisi psikologi. Jadi banyak memang tentangan. Saya kan isi. Iya, memang kau mengisi. Tetapi bakatnya tidak sesuai dengan psikologi, bukan dengan Komarudin. Psikologi yang menentukan dia nggak bisa. Ya mudah-mudahan dengan kita hadirkan, mereka juga bersiap bagaimana supaya bisa wasit hakim lebih banyak lagi dari yang sekarang. Ya, tentu untuk mempersiapkan ke internasional itu daerah-daerah kan harus diperkuat itu Ketua. Ya. Tentunya beberapa waktu lalu juga diturunkan beberapa tenaga-tenaga dari Kuba dan lain-lain ke Indonesia untuk mengasistensi. Nah, kemudian pengadaan wasit ya tentunya mutu wasit-wasit daerah itu dari PP seperti apa? Ya, jadi memang ada kendala. Untuk syarat menjadi wasit hakim internasional itu persyaratannya ada wasit nasional. Ya, dari daerah level nasional 1, ya. level 2, bintang 1, bintang 2. Ya. Jadi dulu mungkin bisa loncat, saya nggak bisa. Orang yang diloncat-loncatkan hasilnya tidak bagus. Tidak baik ya. Orang yang dikarbit juga hasilnya nggak bagus. Tidak bagus. Karena membawa nama bangsa. Betul. Jadi jenjang itu saya mulai berikan pelatih yang sudah bagus, kita bilang datangkan ke daerah, uji coba di sana pada saat event, baru dari situ kita lihat, oh ini bagus, ini tidak bagus, ini bagus. Tapi bagus ini bermacam-macam. Bagus sesuai dengan keterampilan, tetapi iminnya masih mudah tergoda. Betul. Nah, yang mudah tergoda ini saya cut. Nggak boleh itu. Ya, tapi kita isi mereka. Begitu. Ini sebetulnya memang gaya tentara ya, Ketua ya. Dari tentara tos, apalagi ini olahraga keras, full body contact, dan ini memerlukan petarung-petarung yang hebat, baik mental maupun fisik. Nah, sekarang mendandani ini kan cukup lama. Kalau saya selalu teringat ketika kita ketemu di Rakernas Siwu waktu itu di Jakarta, Bapak pernah mengatakan bahwa saya mau merubah tinju Indonesia ini 3-4 kali lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sebelumnya seperti apa? Ya, saya memang tantangannya banyak, Pak. Ya. Saya berlatar belakang militer. Siap. Kalau saya cara memimpin militer pasti ada resistan. Tetapi saya merubah gaya pemimpin saya dengan bukan kepemimpinan otoriter, tetapi persuasif. Lebih banyak saya turbanya daripada menunggu laporan. Ini yang jarang dilakukan. Ya, saya banyak turba, memperhatikan. Bahkan sekjen saya mengatakan, Bapak ini tentara jenderal, tapi lebih demokrasi daripada orang sipil. Karena tidak jarang malah menunjuk seseorang, tanya kepada ketua provinsi, laporkan kepada saya, berapa? 10, yang kita butuhkan 2. Menurut kalian siapa? Ini ketua. Baik, saya terima. Tapi tanyakan lagi sama di Lampung. Sudah ditanya ketua, tidak tanyakan lagi. Supaya pilihannya ini memang betul-betul dia yakini. Jadi kalau suatu saat dia tidak sesuai pilihan, kita semua bertanggung jawab. Nah, ini kadang-kadang saya keras juga tidak saya lakukan. Terlalu demokrasi juga, mereka juga melemahkan. Tidak boleh ditinju begitu ketua. Tidak. Itu jangan kalian ajak saya memimpin secara otoriter. Saya akan persuasi penuh, turun ke bawah. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah mengerti. Kenapa saya katakan? Jadi wasit hakim contohnya yang saya berangkatkan ke NTT terakhir. Mereka mengatakan ini, tidak, tanya ketuanya. Tanya ini. Oke, saran mereka begitu. Saya akan telepon terakhir untuk checking. Apakah betul Bambang yang kalian kirim? Betul ketum. Apakah betul yang kalian kirim? Betul ketum. Jadi dengan cara saya ini, pengurus pusat yang ada di Jakarta tidak akan berani KKN. Karena saya sudah cross check. Nah, itu yang saya buat, bagaimana merubah pelan-pelan tapi pasti. Tapi syukur alhamdulillah, budaya yang dulu sering naik ke atas meja, lempar kursi, rusak komputer, saya mudah-mudahan selama mulai dari Papua setelah putuskan, setelah dari Papua ya, tidak ada lagi gitu. Termasuk Peter, kalau dia mau nakal, nggak enak ada ketua. Itu Peter, karena memang saya, jangan ya, tadi saya bilang, atlet yang sombong tidak punya tempat di tingkat nasional maupun tingkat pusat.
Atlet yang sombong adalah atlet yang sopan santunnya baik, menghormati pelatih, menghormati kawan, menghormati lawan. Bila perlu, lawan juga dihormati. Udah jatuh, minta maaf. Harus begitu. Ya. Saya katakan Sportivitas tinggi, sportivitas. Ya, ya. Itu mungkin yang mereka melihat saya ini tentara kok sopan banget. Ya, karena kalau kita sudah minta maaf, kita akan muncul kekuatan-kekuatan baru dari doanya itu. Ya, ya, ya. Itu yang saya buat. Ini dalam rangka memperbaiki organisasi terus di bagian-perbagian ya tentunya mulai dari tadi perwasitan, perangkat pertandingan yang lain-lain kami sudah merasakan ini, melihat perkembangan yang begitu jauh dan ternyata memberi semangat anak-anak muda ini bertinju karena menurut teman-teman yang lain ada yang melihat bahwa tinju itu nggak safety, tetapi orang tinju bilang tinju itu paling safety. Begitu goyang kita hitung, kita berhentikan. Gimana soal safety ini? Jadi sebenarnya begini, makanya saya bilang tadi kerjasama pelatih dengan atlet. Ya, dia sebelum naik ke atas ring, pelatih itu sudah tahu persis bagaimana petinju. Jadi jangan kita menargetkan kau harus mas, harus menang. Sementara petinjunya kita udah tahu kemampuannya nggak ada. Jadi kalau udah kena pukulan telak, petinju harus hadir, hang up, stop. Dia yang tahu. Jadi jangan paksakan petinjunya untuk melawan petinju yang lebih keras hanya untuk target mas. Mati dia. Nah, jadi mengerti. Makanya saya bilang pelatih itu harus dekat. Saya misalnya mau SEA Games, Asian Games, ya. Saya kalau orang jauh banget dari ketua umum ke bawah. Tapi itu sering saya lakukan. Dia kalah, saya nggak pernah marahi dia. Kalah kau. Nggak apa-apa. Saya pijit-pijit kakinya. Jadi mereka kaget. Nah, kekagetan itulah menimbulkan semangatnya. Itu yang sering saya katakan. Sentuhan itu sangat perlu ya. Benar. Sentuhan. Satu, saya pernah mendapat ilmu. Ketua umum jika menepuk pundak atlet itu berlipat ganda. Seperti apa sebetulnya psikologinya? Ya, itu sebenarnya penghargaan ya. Ada orang ya, saya pernah jadi komandan kompi tentara. Kompi A, kompi B, kompi C, kompi bantuan, kompi markas. Ada namanya seorang prajurit satu, Kamto. Di kompi B salah dimasukkan sel. Di kompi B salah dirantai. Kompi bantuan salah lagi dirantai, kemudian tidak boleh pesiar. Harus pakai kopiah terus supaya ke masjid. Apa yang dilakukan itu? Yang dilakukan dia pakai kopiah, rantai dimasukkan di dalam sarung, pakai kopiah, dia seperti orang mau sholat. Padahal dia kabur. Karena apa? Keras. Belum tentu mendapatkan hasil yang baik. Saat itu mau dipindahkan dia. Seluruh dan komandan kompi tidak mau menerima. Saya bilang di rapat staf batalion, ini Kamto pindahkan, jangan komandan. Pindahkan ke kompi saya. Hah? Mau kamu? Mau. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan apa? Kamto, kamu pindah ke kompi A. Sudah tahu komandan. Sekarang saya tanya, kamu mau kemana? Siap mau libur 1 minggu komandan. Udah, kau libur 2 minggu. Ya, jangan 1 minggu, libur 2 minggu. Saya belanja, ini kasih ibumu, ini kasih bapakmu, ini kasih sarungnya, ini kasih kopiahnya, ini untuk ibu. Kasih. Nanti kalau 1 minggu kau nggak cukup, 2 minggu nggak cukup, telepon saya. Apa yang terjadi? Nggak sampai 2 minggu, 5 hari dia pulang. Kenapa pulang kau, Kamto? Bosan komandan di kampung. Bosan di kampung. Ternyata orang nakal, kalau kita ikuti kenakalannya itu dengan kendali, dia juga malu. Orang Jawa mengatakan, ya sentuh orang itu. Ada sentuh tepuk. Ya. Ini sekjen saya tahu. Sekjen saya tahu bagaimana saya. Ini salah satu sekjen saya yang mengatakan, Bapak ini terlalu demokratis. Udahlah, Tuhan usah gitu. Saya gendong. Petinju itu saya gendong. Di Vietnam, di Kamboja saya gendong. Jangan, ketum katanya. Bayangkan Pak, sorry. Petinju digendong jenderal. Jangan. Dia akan cerita kemana-mana. Malu. Udah digendong, udah dipijit, malah kita kalah lagi katanya kan. Nah, itu sentuhan. Psikologis ya Pak ya? Psikologi. Baik, kita akan jeda sejenak Pak, masih satu segmen lagi, nanti kita akan rembukan yang event di Sumut dan Aceh. Oke. Ya, baik, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi dengan Pak Kamarudin Simanjuntak setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Mitra TV.